Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naila Syifa Salsabila dengan NIM 121230111. Sebelumnya, saya akan berterima kasih kepada Pak Heri Septiakusuma selaku dosen pengampu materi kimia analisa. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan tema Solid Phase Extraction. Sebelum masuk ke jurnal, saya akan menjelaskan secara garis besar apa itu Solid Phase Extraction. Jadi, Solid Phase Extraction atau yang biasa kita singkat sebagai SPE adalah teknik pemisahan analit dari sampel berdasarkan perbedaan sifat fisik dan kimia analit dan matrik sampel. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai bidang termasuk kimia analitik, farmasi, lingkungan, dan juga forensik. Di review jurnal kali ini terdapat introduction, kemudian dibahas juga kemajuan bentuk polimer yang dicetak secara molekuler untuk ekstraksi fase padat, kemudian ada manfaat ekstraksi fase padat yang dicetak secara molekuler untuk proses pre-treatment sampel yang kompleks. Kemudian ada tantangan dalam penerapan ekstraksi fase padat yang dicetak secara molekuler. Ada juga penemu dan komersialisasi. Dan yang terakhir ada ringkasan dan juga prospek masa depan. Selanjutnya, jurnal yang akan saya review berjudul Molecularly Imprinted Solid Phase Extraction, Reason Strategies, Future Prospect, and Forthcoming Challenge in Complex Sample Pretreatment Process yang ditulis oleh Monika Sobiech dan Piotr Ulinski. Selanjutnya, abstrak. This review discusses reasons, strategies, and future challenges regarding the application of molecularly imprinted polymers, or MIPS, in solid phase extraction. It highlights the advantage of imprinting technology in producing selective solid sorbents for extracting biologically important compounds. The review emphasizes the characterization of new analytical methods based on molecularly imprinted solid phase extraction atau MISPE that enable the determination of analytics in sample. Sorbent synthesis strategies are examined to highlight the microscale approaches. Additionally, the review outlines the benefits derived from applying MISPE in analysis of complex samples and identifies current challenges faced by MISPE. Moreover, commercialization capabilities and frontiers that impact the marketing of MIP-based sorbent are highlighted. Lastly, future prospects and forthcoming challenges in the field are critically examined. Jadi, abstrak dari jurnal ini membahas strategi terkini dan tantangan masa depan mengenai penerapan polimer molekuler atau MIPS dalam ekstraksi fase
ini menyoroti keunggulan teknologi pencetakan dan bahan penyerap padat selektif untuk selektif untuk mengekstraksi senyawa penting secara biologis. Tinjauan pada jurnal ini menekankan realisasi metode analisis baru berdasarkan ekstraksi fase padat yang dicetak secara molekuler atau MISPE dalam penentuan analit dalam sampel. Strategi sintetik sorben diperiksa untuk menyoroti pendekatan tersebut. Nah, selain itu, tinjauan ini juga menguraikan manfaat yang diperoleh dari penerapan MISPE dalam sampel analisis dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi MISP saat ini. Selain itu, tingkat kemampuan komersialisasi yang menghambat pemasaran sorben berbasis MIP juga disoroti, serta konsep masa depan dan tantangan di lapangan juga diperiksa secara kritis dalam jurnal ini. Dalam jurnal ini ada beberapa keywords, di antaranya yang pertama yaitu dispersive solid phase extraction atau yang pertama yaitu dispersive solid extraction. Jadi dalam jurnal ini terdapat keywords, di antaranya yang pertama dispersive solid phase extraction atau ekstraksi fase padat dispersif. Kemudian ada molecularly imprinted polymer atau polimer yang dicetak secara molekuler, dan juga molecularly imprinted solid phase extraction atau ekstraksi fase padat yang dicetak secara molekuler. Kemudian ada solid phase micro extraction atau mikro ekstraksi fase padat. Ada sample preparation atau persiapan sampel, dan juga ada sorben padat atau solid sorben. Selanjutnya saya akan menjelaskan introduction dari jurnal ini. This is instrumental achievement implemented to analysis as measurement tools have enabled the development of novel analytical methods for qualitative and quantitative determination of compounds or of interest present in the sample at the low nanogram per liter concentration range. Moreover, the integration of smart devices into the analysis process is now opening new horizons for analytical chemistry, proving beneficial for citizen science. Consequently, the impact of current progress in analytical chemistry on various aspects of human life is remarkable. During progress facilities the identification of biomarkers indicating pathophysiological states
preventing the progress of disease. Furthermore, progress includes the monitoring of drug metabolites and modification of the therapy, improving the patient quality of life, controlling of food processing to eliminate harmful components that affect human health, tracking the levels of toxic environmental contaminants to mitigate their negative effect on living organisms and make human habitat more environmentally benign. However, the precision and accuracy of novel analytical methods are often constrained by sample complexity, hampering to reveal the full potential of advanced instrumental techniques. The sample pretreatment step has become a primary source of influential method validation parameter and a significant factor of systematic errors due to the presence of interfering components. In order to improve the performance of analytical methods, novel approaches are being proposed to concentrate the low-level analytic and diminish sample metric effect. Jadi pada introduction journal ini membahas tentang kemajuan pada baru-baru ini dalam instrumen analitik telah memungkinkan pengembangan metode analisis yang lebih sensitif untuk mendeteksi senyawa dalam sampel dengan konsentrasi yang sangat rendah. Bahkan pada nanogram per liter. Integrasi teknologi pintar dalam analisis kimia juga membuka peluang baru yang bermanfaat bagi berbagai aspek kehidupan manusia, seperti identifikasi biomarker untuk diagnosis penyakit, kontrol kualitas makanan, dan pemantauan lingkungan. Namun kompleksitas sampel sering menjadi tantangan dalam akurasi analisis, sehingga diperlukan pendekatan baru untuk meningkatkan keakuratan dan efisiensi metode analisis, terutama dalam tahap pretreatment sampel. Pengembangan material baru untuk sorben dalam teknik ekstraksi padat juga menjadi fokus penelitian untuk mengatasi keterbatasan sorben yang tersedia secara komersial. Ini ada beberapa variasi dari pengaplikasian MIP ini. Pertama ada sensor, ada katalis, sintetis, solvent, drug delivery, enzyme like immunosorbent assay, diagnostic and therapy, environmental and security monitoring, food quality and safety control, extraction, chromatography, and electrophoresis, dan yang terakhir decontamination. In the following section of this review, the progression of various MIP forms tailored to function as selective solid tests in the extraction process will be described. Additionally, exploration of MIPS utility as sorbents designed for complex matrix and examination of the challenges that
MIPS-based input, clinical and environmental analysis will be discussed. The concise overview of the contributions made by inventors to this field and perspective for commercializing MIPS will be outlined. A critical discussion of the countries and future prospects of MIPS role in the advancement of SPE will be presented. It should be underlined that this tutorial is based on recent literature that has been published mostly for the last 5 years. It delves into the latest trends in IP-based sorbents, highlighting the cutting-edge limits and represent novel advancement. Pada tinjauan ini, perkembangan berbagai bentuk MIP yang disesuaikan untuk berfungsi sebagai fase padat selektif dalam proses ekstraksi akan dijelaskan. Selain itu, eksplorasi kegunaan MIP sebagai sorben yang dirancang untuk matriks kompleks dan pemeriksaan tantangan yang dihadapi MIP dalam analisis pangan, klinis, dan lingkungan juga akan dibahas. Tinjauan singkat mengenai kontribusi yang dibuat oleh para penemu dalam bidang ini dan perspektif batasan dan prospek masa depan serta peran MIP dalam kemajuan SPE akan disajikan. Perlu digarisbawahi bahwa ulasan tutorial ini didasarkan pada literatur terkini yang sebagian besar telah diterbitkan selama 5 tahun terakhir. Bab ini menyelidiki tren terbaru dalam sorben berbasis MIP, menyoroti batas-batas mutakhir yang mewakili kemajuan baru. Jadi dari introduction yang dipaparkan tadi, bisa disimpulkan bahwa MISPE atau Molecularly Integrated Solid Phase Extraction adalah sebuah teknologi yang relatif baru dalam pretreatment sampel kompleks. Teknik ini berbasis pada sintesis material imprinted molekuler yang dapat mengikat molekul target dengan kualitas yang tinggi. Dalam proses pretreatment, MISPE digunakan untuk memisahkan dan mengisolasi komponen spesifik dari campuran kompleks. Dengan demikian, MISPE dapat meningkatkan kualitas hasil analisis dan mengurangi biaya serta waktu analisis. MISP ini telah menunjukkan potensi besar dalam berbagai aplikasi, termasuk analisis biomedis, lingkungan, dan juga industri. Namun, pengembangan material imprinted molekuler yang lebih efektif dan selektif masih menjadi tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas hasil dan meningkatkan aplikasi MISPE. Nah, dalam jurnal ini juga akan dibahas strategi terkini dalam pengembangan MISPE termasuk sintesis material imprinted molekuler yang lebih efektif dan juga selektif, serta penggunaan teknologi nanomaterial dan biosensor untuk meningkatkan kualitas hasil. Nah, di sini juga akan dibahas beberapa aplikasi MISPE dalam analisis biomedis,
lingkungan, dan industri, serta tantangan dan potensi masa depan dalam pengembangan teknologi ini. Ini tadi beberapa variasi dari pengaplikasian dari MIT itu sendiri. Selanjutnya ada kemajuan bentuk polimer yang dicetak secara molekuler untuk ekstraksi fase padat ini. Jadi fenomena kerusakan material terhadap molekul yang dipilih diperkenalkan hampir 1 abad yang lalu, digambarkan sebagai memori yang disediakan oleh jejak entitas kimia. Konsep ini meletakkan dasar bagi penciptaan bentuk sorben spesifik berbasis silika pertama yang digunakan dalam kromatografi. Integrasi komponen organik ke dalam produksi MIP memicu kemajuan besar dalam pengembangan fase diam dan sorben yang spesifik dan selektif untuk SPE. Seiring berjalannya waktu, SPE berbasis MIP ini dikenal sebagai ekstraksi fase padat tercetak secara molekuler atau MISPE dan telah berkembang menjadi teknik yang matang untuk memisahkan analisis target. Sintesis dan karakterisasi berbagai sorben spesifik dalam berbagai bentuk telah bertambah besar pada kemajuan ilmu pemisahan, meninggalkan jejak yang penting di lapangan. Nah, berikut ini terdapat tabel yang merangkum bentuk-bentuk sorben MIP, kemudian ada komposisinya, juga kemudian ada jenis-jenis MISPE dalam sampel, ada sampel itu sendiri, dan juga metode analisis untuk mendeteksi analis. Ini sangat penting untuk digarisbawahi bahwa proses MISPE terutama ditangani dalam katrit SPE yang mengawali pengembangan fase stasioner monolitik. Menurut MIP, sebagian besar dibuat menggunakan protokol polimerisasi in situ yang serbaguna secara langsung dalam kromatografi. Akibatnya, material yang dihasilkan menunjukkan tekanan baik yang lebih rendah, peningkatan fleksibilitas dengan porositas terkontrol, dan peningkatan kinetika perpindahan massa. Nah, jadi dalam jurnal ini ada beberapa kemajuan bentuk polimer yang dicetak secara molekuler untuk ekstraksi fase padat. Yang pertama ada sintesis polimer. Jurnal ini membahas sintesis polimer yang digunakan dalam teknologi MISPE. Polimer ini dibuat dengan mengikat molekul target ke dalam struktur polimer, sehingga memungkinkan material intrinsik molekuler untuk
dengan kualitas yang tinggi. Yang kedua ada penggunaan nanomaterial. Nah, dalam jurnal ini juga membahas penggunaan nanomaterial dalam sintesis material intrinsit molekuler. Nanomaterial dapat meningkatkan selektivitas dan sensitivitas material intrinsit molekuler, sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil NISPE. Yang ketiga, ada penggunaan biosensor. Nah, dalam jurnal ini membahas penggunaan biosensor dalam sintesis material intrinsit molekuler. Biosensor dapat meningkatkan selektivitas dan sensitivitas material intrinsit molekuler sehingga meningkatkan kualitas hasil NISPE. Yang keempat, ada penggunaan teknologi nanomaterial dan biosensor. Dan dalam jurnal ini juga membahas penggunaan teknologi nanomaterial dan biosensor dalam sintesis material intrinsit molekuler. Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan selektivitas dan juga sensitivitas material intrinsit molekuler sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil NISPE. Dalam sintesis material intrinsit molekuler ini, jurnal ini membahas beberapa strategi seperti sintesis polimer, sintesis nanomaterial, dan juga sintesis biosensor. Jurnal ini juga membahas beberapa aplikasi NISPE seperti analisis biomedis, analisis lingkungan, dan juga analisis industri yang telah dijelaskan di bagian awal tadi. Nah, ini ada beberapa skema berbagai bentuk MIP yang digunakan untuk ekstraksi analit. Itu ada monolit, ada irregular bulk, ada uniform spherical, ada membran, ada core cell, dan juga ada hybrid core. Nah, dalam jurnal ini juga membahas tentang manfaat ekstraksi fase padat yang dicetak secara molekuler untuk proses pretreatment sampel yang kompleks. Yang pertama, ada meningkatkan selektivitas. Ekstraksi fase padat yang dicetak secara molekuler dapat meningkatkan selektivitas dalam memisahkan dan mengisolasi komponen spesifik dari campuran kompleks. Nah, dengan demikian, hasil analisis ini menjadi lebih akurat dan juga reliable. Yang kedua, dapat meningkatkan sensitivitas. Seperti halnya meningkatkan selektivitas, ekstraksi fase padat yang dicetak secara molekuler juga dapat meningkatkan sensitivitas dalam mendeteksi komponen spesifik dari campuran kompleks dan dengan demikian hasil analisis menjadi lebih akurat dan juga reliable. Yang ketiga adalah manfaatnya yaitu mengurangi biaya dan waktu analisis. Ekstraksi fase padat yang dicetak secara molekuler dapat mengurangi biaya dan waktu analisis. Dengan demikian, proses analisis menjadi lebih efisien dan juga efektif. Kemudian manfaat yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hasil. Ekstraksi fase padat ini dapat meningkatkan kualitas hasil serta meningkatkan aplikasi. Ekstraksi fase padat yang dicetak secara molekuler dapat meningkatkan aplikasi dalam berbagai bidang seperti analisis biomedis, lingkungan, dan industri. Dengan demikian, teknologi ini memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas hasil analisis dan meningkatkan aplikasi dalam berbagai bidang.
Selanjutnya ada beberapa skematis dari keunggulan MISP ini. Pertama ada specificity, ada reusability, ada selectivity, ada analytic concentration capabilities, the compatibility to aqueous sample. Kemudian ada facility of implement sorbent additional properties, ada minimization of extraction tools, ada juga sorbent meets the green chemistry principles, ada good cleanup capabilities, ada specificity dan juga reusability. Selanjutnya adalah tantangan dalam ekstraksi fase padat yang dicetak secara molekuler. Yang pertama adalah meningkatkan selektivitas. Tantangan utamanya adalah penerapan ekstraksi fase padat yang dicetak secara molekuler adalah meningkatkan selektivitas material intrinsik molekuler untuk memisahkan dan mengisolasi komponen spesifik dari campuran kompleks. Selektivitas yang lebih tinggi diperlukan untuk memastikan hasil analisis yang akurat dan reliable. Kemudian tantangan dalam meningkatkan sensitivitas. Tantangan lainnya adalah meningkatkan sensitivitas material intrinsik molekuler untuk mendeteksi komponen spesifik dari campuran kompleks. Sensitivitas yang lebih tinggi diperlukan untuk memastikan hasil analisis yang akurat dan reliable. Ketiga adalah mengatasi interaksi non-spesifik. Tantangan lainnya yaitu mengatasi interaksi non-spesifik antara material intrinsik molekuler dengan komponen lain dalam campuran kompleks. Interaksi non-spesifik dapat mengganggu selektivitas dan sensitivitas material intrinsik molekuler. Keempat, ada mengatasi pengaruh lingkungan. Tantangan selanjutnya yaitu mengatasi pengaruh lingkungan pada material intrinsik molekuler. Pengaruh lingkungan dapat mengganggu selektivitas dan sensitivitas material intrinsik molekuler. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan efisiensi proses ekstraksi fase padat yang dicetak secara molekuler. Efisiensi yang lebih tinggi diperlukan untuk memastikan hasil analisis yang akurat dan reliable, serta mengurangi biaya dan waktu analisis. Nah, ini ada skema dari tantangan-tantangan yang teridentifikasi bagi MIP ini. Yang pertama ada leakage of components from solvents, kemudian format configuration with microfluid system and automation, ada juga capability to 3D printing platforms, kemudian ada MIP sorbents based device integration to smartphones readout, dan ada computational studies of MIP selectivity in more complex samples. Ada juga MIP sorbent production, scale-up, dan sorbent reusability. Kemudian dalam jurnal ini juga terdapat penemu dan komersialisasi. Jadi yang pertama membahas tentang penemu. Teknologi MISP ini dikembangkan oleh Dr. K. Mosbash dan timnya, yaitu pada tahun 1991. Mereka menemukan bahwa material intrinsik molekuler dapat digunakan untuk memisahkan dan mengisolasi komponen spesifik dari campuran kompleks. Yang kedua yaitu komersialisasi. Nah, teknologi MISPF telah dikomersialisasi oleh beberapa perusahaan seperti Sigma Aldrich dan
Thermo Fisher Scientific. Mereka telah mengembangkan produk dan teknologi yang berbasis pada MISPE untuk digunakan dalam berbagai aplikasi seperti analisis biomedis, lingkungan, dan juga industri. Nah, secara ringkas, jurnal ini membahas bahwa MISPE ini adalah suatu teknologi yang relatif baru dalam treatment sampel kompleks. Teknik ini berbasis pada sintesis material imprinted molekuler yang dapat mengikat dan mengikat molekul target dengan kualitas yang tinggi. Dalam proses pretreatment, MISPE digunakan untuk memisahkan dan mengisolasi komponen spesifik dari campuran kompleks. Dengan demikian, MISPE dapat meningkatkan kualitas hasil analisis dan mengurangi biaya serta waktu analisis. Kemudian dalam jurnal ini juga ditunjukkan prospek masa depan dari MISPE ini. Jurnal ini menekankan pentingnya pengembangan material imprinted molekuler yang lebih efektif dan juga selektif untuk meningkatkan kualitas hasil dan meningkatkan aplikasi MISPE. Tantangan yang harus diatasi termasuk meningkatkan selektivitas dan sensitivitas material imprinted molekuler, serta mengatasi pengaruh lingkungan dan interaksi non-spesifik. Jurnal ini juga membahas beberapa strategi pengembangan teknologi MISPE seperti penggunaan teknologi nanomaterial dan biosensor. Dengan demikian, MISPE memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas hasil analisis dan meningkatkan aplikasi dalam berbagai bidang seperti analisis biomedis, lingkungan, dan juga industri.